Saya adalah sedikit dari orang yang percaya bahwa depannya gelar sarjana itu tidak penting selama yang diambil bukan pelajaran STEM, Science, Teknologi, Engineering, dan Math. Jadi ngapain kuliah selain di jurusan STEM? Ini sebuah pendapat yang ekstrim tentunya. Dan ini bisa buat jutaan orang tua stres karena anak tamat SMA masih kayak anak kecil, masih cengeng, gak punya keterampilan dan ketergantungan, terutama uang dari orang tuanya. Kenapa bisa terjadi? Sadarkah kita bahwa sistem pendidikan di Indonesia hari ini sebenarnya adalah sistem perbudakan terselubung? Sekolah tidak dirancang untuk membuat anak-anak kita jadi pintar, melainkan untuk membuat mereka jadi bingung dan patuh. Kita ini masih memakai sistem kuno dari abad 19, diadopsi dari sistem Prusia. Sebuah sistem yang sengaja diciptakan untuk mencetak tentara dan buruh pabrik yang taat buta. Anak-anak dipaksa duduk berjam-jam, mendengar dan menghafal dan dilarang keras untuk jadi kreatif. Siapa yang berbeda dianggap nakal, siapa yang bertanya kritis dianggap membangkang. Hasilnya apa? Kita melihat generasi yang robotik, jiwanya dikerdilkan sejak dini. Lantas, bagaimana mungkin negara ini bisa menjadi bangsa yang kaya, sehat, dan bermartabat kalau isi kepala anak-anak muda kita sengaja dimatikan potensi aslinya oleh kurikulum yang usang? Mari kita bedah kebobrokan ini sampai ke akarnya. Coba Anda lakukan eksperimen kecil. Datangi anak SMA yang baru lulus, atau sekalian aja anak kuliahan, mahasiswa jurusan ilmu politik kek atau ilmu ekonomi kek, apapun. Tanyakan satu pertanyaan sederhana kepada mereka. Bisakah kamu menghasilkan uang atau generate money secara mandiri dengan ilmu yang kamu dapatkan di sekolah atau di kampusmu saat ini? Saya jamin jawabannya hanya satu, yaitu bisa kalau saya sudah mendapatkan pekerjaan. Bahkan anak ekonomi sekalipun bingung bagaimana cara membuat uang dari nol. Ini adalah bukti nyata bahwa sekolah kita hanya sukses menciptakan tenaga pekerja, alias alat produksi bagi para pemilik modal. Kurikulum kita mendesain anak-anak menjadi makhluk yang dependent, makhluk yang ketergantungan. Mereka digiring untuk selalu bergantung pada pemberi kerja, bergantung pada lowongan pekerjaan, dan bergantung pada belas kasihan korporasi. Bayangkan, kalau sejak bangku sekolah mereka diajarkan bagaimana cara membuat uang, cara mengelola aset, dan cara generate money menggunakan kreativitas mereka, menggunakan skill mereka, menggunakan ilmu mereka, maka mereka tidak akan pernah ada yang namanya krisis pengangguran di Indonesia. Mengapa? Karena setiap lulusan sekolah adalah mesin pencetak uang, bukan pengemis lapangan kerja. Kehancuran kedua dari kurikulum kita adalah hilangnya esensi tentang kehidupan yang sehat. Di sekolah di Indonesia tidak ada pelajaran nyata tentang healthy living atau gaya hidup sehat. Memang betul ada pelajaran biologi, ada hafalan tentang anatomi tubuh manusia, ada juga pelajaran olahraga atau kesehatan jasmani. Tapi semua itu teori kaku di atas kertas. Mereka diajarkan nama-nama ilmiah organ tubuh, tapi tidak pernah diajarkan bagaimana cara merawatnya agar tetap hidup prima sampai usia tua. Maka jangan heran kalau masyarakat kita hari ini buta total soal nutrisi. Mayoritas orang Indonesia tidak paham mana makanan yang benar-benar sehat dan mana yang menjadi racun bagi tubuh mereka. Lihat saja apa yang kita konsumsi sehari-hari. Tepung digoreng, minuman manis berkadar gula tinggi, gluten, hingga makanan deep fried yang digoreng berulang-ulang dengan minyak hitam. Makanan-makanan perusak sel organ tubuh ini justru mendominasi warung-warung, restoran, bahkan meja makan di rumah kita sendiri. Kita adalah bangsa yang sengaja dibikin sakit secara sistemik agar industri farmasi raksasa terus meraup untung. Yang paling memprihatinkan adalah bagaimana institusi pendidikan kita memperlakukan pelajaran agama. Agama di sekolah didegradasi, hanya menjadi sekedar materi hafalan demi mengejar nilai di rapot atau lulus ujian nasional. Kurikulum tidak pernah benar-benar mengajarkan apa itu spiritualism, apa itu pendekatan batin dengan Sang Pencipta, dan bagaimana mengaplikasikannya dalam kehidupan nyata. Pelajaran agama diubah jadi tumpukan teks sejarah dan deretan hukum formalitas. Dampaknya sangat mengerikan bagi psikologi bangsa. Hati jadi kering, jiwa jadi kosong, dan yang lahir adalah moralitas semu alias akhlak yang munafik. Di luar tampak religius dengan simbol-simbol luar, tapi di dalam mereka siap menyuap, siap korupsi, dan tega menjatuhkan sesama. Ini terjadi karena nilai-nilai luhur spiritual tidak pernah meresap ke dalam dada mereka, melainkan hanya berhenti di ujung pena saat ujian.